Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sidik Saputra. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Industri Universitas Selamat Sri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Industri Universitas Selamat Sri, yaitu mata kuliah Ergonomika. Mata kuliah Ergonomika merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 2 SKS dan berada pada semester 3. Dari mata kuliah ergonomika, diharapkan mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip ergonomi serta mampu menerapkannya dalam perancangan sistem kerja, lingkungan kerja, dan peralatan agar tercapai efisiensi, kenyamanan, serta keselamatan kerja bagi pengguna. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ergonomika merupakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada mata kuliah ergonomika, memiliki capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap, terdiri dari 1 poin, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan kelompok. Selanjutnya, untuk aspek keterampilan khusus, terdiri dari 2 poin. Yang pertama, mampu untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan kompleks di bidang teknik industri. Yang kedua, mampu untuk bertanggung jawab kepada masyarakat, akuntabel, dan menjalankan etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan keteknik industrian. Yang selanjutnya, yaitu aspek keterampilan umum, terdiri dari 1 poin, yaitu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, dari aspek pengetahuan terdiri dari 1 poin, yaitu diharapkan mahasiswa mampu menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ergonomika ini ada 6 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip ergonomi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fisiologis kerja. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan data antropometri. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor lingkungan kerja. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi postur kerja menggunakan metode Reba, Rula, dan Wera. Dan yang keenam, yaitu mahasiswa mampu membuat rancangan sistem kerja yang efektif dan efisien. Kemudian, untuk kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran atau sub CPMK, terdapat 12 capaian yang akan saya tampilkan pada gambar berikut ini. Sistem pembelajaran yang saya gunakan di kelas yaitu sistem student center learning, yaitu metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, sehingga mahasiswa akan belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL dalam pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dan memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, serta meminta pendapat mahasiswa. Yang kedua adalah metode group discussion yang melibatkan antar kelompok mahasiswa untuk menganalisis fenomena atau isu terkini yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian yang ketiga adalah self-directed learning, di mana metode ini berbentuk pemberian tugas kepada mahasiswa seperti tugas membaca maupun membuat ringkasan. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama kehadiran dan keaktifan mahasiswa dengan bobot 20%, tugas individu sebesar 10%, tugas kelompok sebesar 10%, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing memiliki bobot 30%. Itulah tadi aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran pada mata kuliah ergonomika, yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment.
Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran secara luring yang saya lakukan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sebelum masuk saya presensi dulu ya teman-teman. Ini kalau saya lihat sih kayaknya 1, 2, 3. Ini kelas ini ada 20 ya. 20. Pas 20 kayaknya masuk semua ya. Oke, kalau gitu saya checklist masuk semua aja biar nggak terlalu lama. Oke. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Baik ya. Alhamdulillah. Senang juga saya kalau kabarnya baik semua ya. Ini kita akhirnya ketemu lagi di pagi hari ini dalam perkuliahan ergonomi ya teman-teman. Ini kita sudah masuk pertemuan ketiga teman-teman. Di mana pada pagi hari ini kita akan membahas dan berdiskusi mengenai antropometri teman-teman. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi antropometri, saya pengen mereview materi minggu lalu dulu. Jadi minggu lalu pertemuan sebelumnya kita tuh udah membahas mengenai ergonomi ya. Nah, di sini mungkin ada yang masih ingat apa itu ergonomi? Oh ya, silakan Mas Chandra. Ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen sistem kerja seperti peralatan, lingkungan, dan tugas. Oh iya. Bagus. Jadi ingatannya masih bagus ya. Saya kira yang lain juga paham ya, nggak cuma Mas Chandra semua ini. Ya, oke. Lalu ada yang tahu juga apa tujuan dari ergonomi? Mungkin ada yang masih ingat? Oke, Mbak Hajar. Ya, baik Bapak, tujuan dari ergonomi itu sendiri yaitu untuk merancang sistem kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi dalam bekerja. Tepat sekali ya. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Ya, ada yang ingin menambahkan mungkin kurang pas dengan jawaban Mas Chandra dan Mbak Hajar? Tidak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi itu ya teman-teman, semoga masih melekat di ingatan kalau ergonomi itu mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan kerja simpelnya dengan tujuan untuk kenyamanan, keselamatan, dan pada akhirnya efisiensi kerja ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan masuk salah satu bahasan yang ada dalam mata kuliah ergonomi yaitu mengenai antropometri. Mungkin ada yang pernah dengar atau ada yang sudah tahu antropometri? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau belum kita coba cari tahu bersama-sama. Nah, ini saya akan mencoba memulai dari sebuah gambar, teman-teman. Kalau di sini kita lihat ada sebuah anak ya, mengendarai sepeda. Saya sebenarnya pengen ngasih ilustrasi yang bergerak, cuman nemunya gambar aja ini. Jadi apa yang bisa teman-teman simpulkan dari sebuah gambar ini? Boleh menjawab? Apa, Mbak aja? Tidak nyaman mungkin? Tidak nyaman, terus apa lagi? Bebas, nggak harus apapun. Sepedanya nggak sesuai ukuran ya. Sepedanya nggak sesuai ukuran, tidak nyaman. Kalau dilihat ini malah kakinya juga lewat bawah bahasa anunya pelantangan bahasa anunya palangan ini ya. Dia malah lewat bawah terus ya seperti itulah. Ini analoginya kayak anak kecil yang naik sepeda onta zaman dulu ya. Jadi nggak nyaman, nggak sesuai ukuran, berbahaya, ya kan, betul berbahaya. Tapi mungkin di sini banyak yang pernah melakukan ini mesti. Ya nggak, menumpak sepedanya Simba yang waktu masih kecil sehingga jatuh. Ada juga yang gitu ya, sampai masuk gitu. Nah, disinilah teman-teman peran dari antropometri sebenarnya.
Peran dari antropometri adalah menyelesaikan masalah yang sedemikian rupa. Nah, tapi sebelum kita lebih jauh, saya ingin menyampaikan dulu apa itu antropometri ya. Nah, ini teman-teman, ini pengertian dari antropometri. Jadi, secara bahasa teman-teman, antropometri ini berarti manusia. Maksudnya antro ya. Antro berarti manusia dan metri berarti ukuran. Nah, apa namanya? Antropometri ini dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia menurut Thyssen tahun 1988. Nah, sekarang di sini teman-teman apakah sudah tahu apa itu dimensi tubuh manusia? Contoh lengan, panjang lengan gitu ya, panjang lengan, tinggi badan betul, berat badan. Itu ada lagi yang mau menambahkan? Dimensi tubuh itu artinya ukuran yang menggambarkan ukuran tubuh manusia. Ya kalau yang sering kita lakukan kan mesti nimbang, kalau enggak ukur tinggi ya. Padahal ada banyak dimensi tubuh tuh. Ada misalnya kalau Mbak Yuni misalnya, kalau mau jahitin baju diukur lebar dada, panjang baju dan sebagainya, panjang bahu. Mau buat celana Mas Chandra lingkar pinggang. Mau pakai sepatu ada ukuran sepatu. Nah, harusnya kan teman-teman pasti berpikir kan, produsen-produsen itu patokan ukurannya dari mana kan? Nah, disitulah peran dari antropometri teman-teman. Menggunakan ukuran populasi manusia untuk merancang sebuah produk. Nah, ini tujuannya ini. Antropometri bertujuan untuk merancang produk berdasarkan ukuran dimensi tubuh manusia. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya, ini dimensi tubuh itu ada apa ini? Ini ya misalnya ada tinggi badan, malah tinggi tangan, jangkauan tangan, jarak mata buat apa? Kacamata, kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Kita mengetahui dimensi tubuh manusia untuk mendesain produk. Oke, saya lanjut dulu ya, biar nanti contoh pengaplikasiannya sambil saya sampaikan di tiap slide. Nah, ini aplikasi data antropometri teman-teman. Nah, itu ada 3 klasifikasi. Ada yang pertama itu perancangan untuk area kerja teman-teman. Perancangan area kerja, di sini contohnya interior mobil, misalnya ruang kemudi mobil, pokoknya interior mobil itu kan dirancang agar sesuai ukuran tubuh manusia kan, ukuran tubuh manusia yang menggunakan kan, biar nyaman, betul. Ini kan yang didesain sebuah apa ya ibaratnya ini? Tempat ya, artinya area ya, area kerja ya. Misalnya di ruang kemudi itulah kan area kemudi ya, yang dirancang terdiri dari kursi, setir, tombol-tombol fitur dan sebagainya. Nah, itu untuk perancangan area kerja. Lalu ada perancangan peralatan kerja berupa mesin dan alat. Atau ini yang saya contohkan di ini ada gambar hand tools ya, atau alat yang penggunaannya menggunakan tangan. Dirancang biar ergonomis, biar nyaman. Nah, misalnya ini ada gambar apa ini teman-teman? Palu ya, palu itu buat malu, alat bantu teknik ya. Kita kan kalau malu pakai tangan kan sakit ya, nanti tangan kita juga nggak bisa juga, makanya kita pakai alat bantu ini. Kalau biasanya kalau kita malu itu kan pegangannya udah pas ya, sama genggaman tangan. Berarti kan dia dalam mendesain palu kan juga butuh data kan. Misalnya palu mau saya pasarkan di Indonesia, otomatis kita harus tahu dimensi tubuh orang Indonesia. Biasanya katakanlah genggamannya mungkin diameter 1 atau 2 cm ya. Coba kalau saya buat 10 cm. Misalnya, susah kan mau malu? Atau misalnya pegangannya saya buat bergerigi misalnya. Nanti malah berdarah. Bahkan nanti tergantung ukuran ininya juga, palunya juga. Kalau yang besar memang pegangannya mungkin
Kalau digenggam dua tangan ya, otomatis lebih apa istilahnya bogem ya. Bogem ada yang kecil macam-macam. Mungkin untuk meningkatkan kenyamanan juga dikasih karet pegangan biar lebih seperti itu. Nah, itu mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Mas Rizky, monggo Mas Rizky. Terkait tadi tentang data ya Pak, apa konsekuensi jika perancang mengabaikan data dari antropometri tersendiri Pak? Oke, siap. Gimana Pak konsekuensinya? Oh ya, ini selaras dengan apa yang lagi kita bahas ya. Jadi kalau kita nanti harapannya ini kan industrial engineer semua ya. Kalau kita sudah merancang, tentunya kita harus memperhatikan data antropometri. Kalau kita mengabaikan, otomatis itu kemungkinan akan terjadi ketidaknyamanan dan ketidakamanan juga teman-teman. Karena ya ibaratnya nggak ono data sing jadi acuan gitu, otomatis desainnya kan agak mungkin mengira-ngira dan sebagainya, akhirnya tidak kurang ideal, kurang akurat ya. Ya mungkin masih bisa diira-ira ya, misalnya saya yakin sih ini buat kursi ini juga tingginya juga ngira-ngira aja ya, paling berapa senti, 40 atau 50 senti ya. Kalau misalnya keliru dikit mungkin nggak terlalu ya, cuman kalau itu kita maksimalkan, data antropometri itu kita maksimalkan, itu akan lebih efisien hitungannya. Oh ya, siap, nggak apa, silakan Mbak. Itu ya Mas. Jadi kalau konsekuensinya kalau itu ya otomatis itu ketidaknyamanan dan ketidakamannya akan berpotensi lebih besar. Ya contohnya kayak tadi, kalau misalnya kita bikin palu pegangannya nggak memperkirakan genggaman manusia, otomatis ya tidak nyaman dalam penggunaannya. Mungkin bisa kita contohkan, misalnya ya, ada sekarang motor-motor gitu ya, motor-motor apa naik modif itu nih, Jabstyle atau Harley itu kan, ada yang setangnya gini, atau mungkin sepeda apa itu, lowrider yang gini itu kan tidak mempertimbangkan kenyamanan manusia ya. Coba ada yang pernah naikin motor kayak gitu? Kayak gini touring berhari-hari antar kota itu kan artinya nggak nyaman kan? Pasti itu ya, pulang-pulang pijet itu, pasti itu. Nah, itu contoh. Banyak lagi produk-produk. Cuman kan beberapa produk itu juga ada yang berprinsip seni ya mungkin kayak gitu. Jadi itu tergantung kebutuhan. Nah, kalau untuk di pekerjaan mau nggak mau kita harus memperhatikan prinsip ergonomi dan antropometri ini. Nah, itu lalu ada perancangan produk konsumtif, yaitu di sini contohnya ada pakaian dan kursi. Nah, itu. Saya lanjut dulu. Nah, ini ada filosofi desain dalam mengaplikasikan antropometri. Nah, ini ada yang namanya design for extreme, di mana kita dalam mendesain area atau produk itu mengikuti data terbesar atau terkecil dari populasi tersebut. Contohnya ya ini, ketika Unis membangun gedung, kita kan bikin pintu tingginya sekian ya. Misalnya populasi di Unis itu orang tertinggi berapa ya di sini? Paling 180 ya. Katakanlah ada yang 190 lah. Otomatis dalam saya merancang pintu harus tingginya minimal tingginya yang paling tinggi kan pakai orang biar dia bisa lewat ya. Misalnya 190 cm paling tinggi. Otomatis ya kasih toleransi jadi 200 lah. Jadi dia bisa lewat. Orang yang kecil pun bisa lewat. Coba kalau saya buat sesuai yang paling pendek, misalnya ada yang tingginya 150, yang 190 masuk berapa nanti? Repot mah boyoan Prabu Metua itu fungsinya. Kalau mungkin ada lagi, misalnya saklar ini ya. Saklar itu berarti pakai data populasi terendah, betul. Data jangkauan ya ibaratnya. Jadi kita nanti bisa misalnya tangan ini ya, jangkauan toh. Ini juga termasuk data antropometri. Jadi dibuat pakai jangkauan orang terkecil agar dia bisa menyalakan lampu. Engko nek sing
dipakai sik dhuwur dipasang ning kono kae. Sing dhuwur ra mangkat, nah sing cilik repot tuh, tidak macet kursi dan sebagainya. Nah, itu contoh desain for extreme ya. Lalu ada desain for range atau apa istilahnya? Bisa nggak kelihatan Mas. Bisa diatur atau adjustable ya. Jadi ini misalnya ini ruang kemudi mobil, itu kan bisa diatur kan? Yang sudah bisa nyetir itu bisa, kursi bisa dimajukan, bisa dimundurkan, sandaran bisa dimiringkan, mungkin ada yang nyetir gini mungkin. Ada yang nyetir gini juga. Kalau cewek-cewek biasanya mepet gini aja. Kalau cowok gini biasanya. Terus setirnya juga bisa diatur. Nah, itu namanya design for range atau bisa diatur. Jadi kalau ini design for extreme itu biasanya pakai rata-rata tertinggi atau terkecil, yang 5 atau 95 tadi. Kalau ini rata-rata atau 50, kalau ini 5 sampai 95 semuanya terakomodasi karena dia bisa diganti. Contoh yang desain for range selain kemudi mobil, ada yang tahu? Di dunia medis banyak apa? Bed pasien. Oh ya betul, bed pasien. Bisa dinaik turunkan ya, maksudnya adjustable. Nah, sama ya berarti ya. Itu bisa digunakan untuk berbagai pasien ya, fasilitas umum ya. Apalagi kursi dokter gigi. Itu kan bisa diubah-ubah. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, lalu dimensi tubuh ini kan ada yang mempengaruhi teman-teman. Nah, ini ada faktor-faktor yang berpengaruh. Di antaranya ada usia. Setuju ya? Mas siapa? Muzaki. Mas Muzaki ketika bayi dan sekarang tingginya beda kan? Setuju ya? Ada yang dari bayi sampai sekarang tingginya sama? Enggak. Berarti setuju, usia mempengaruhi dimensi tubuh. Jenis kelamin. Mas Muzaki dan Mbak Anu pasti beda ya, dan Bapak ya. Beberapa bagian tubuh pria dan wanita itu berbeda. Karena kita kenapa harus tahu? Karena kita kan mau buat produk. Target pasar kita siapa? Buat cewek, cowok, usia berapa dan sebagainya kan kita harus tahu data. Lalu suku ras. Sebagian besar orang Asia kemungkinan akan lebih kecil ya daripada sebagian besar orang Eropa. Seperti itu. Nah, ini beberapa peralatan yang digunakan dalam pengukuran antropometri. Ya sederhananya penggaris itu pun bisa digunakan. Kalau mbak-mbak penjahit atau bapak-bapak penjahit pakai meteran. Ruangan ya pakai, pokoknya alat ukur. Ini kan antropometer ini alat lab ini. Ini ukuran tapi ini jarang dilihat kayaknya nih. Cuman di lab kita ada, mungkin semester depan kalau teman-teman udah praktikum tuh. Ini juga ada kursi antropometri di lab kita ada. Terus flexible curve tuh ya kayak meteran cuman yang bisa agak kaku itu. Jadi kursi antropometri itu teman-teman kayak duduk di kursi itu. Terus di situ udah ada meterannya semua, jadi nanti bisa ukur dimensi tubuh apapun, mulai dari panjang lengan bawah ke jari, panjang jari-jari, jarak mata, panjang kepala, lebar kepala gitu, semuanya terukur. Nanti kita praktikum insya Allah di semester depan ya, seperti itu. Cuman untuk pembahasan detail mengenai pengukurannya di pertemuan selanjutnya ya, karena ini waktunya terbatas. Nah, ini besok aja juga. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya Pak. Oh ya, Mbak Yuni, silakan Mbak Yuni. Berbicara mengenai antropometri, apakah antropometri bisa diterapkan pada hewan? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Ini hampir gak kepikiran saya nih. Menarik dan cukup menggelitik ya. Jadi antropometri diterapkan pada hewan. Jadi kalau secara bahasa tadi kan antro itu manusia, metri itu ukuran. Secara teoritis teori ini digunakan untuk manusia. Tujuannya apa? Membuat
produk apapun. Nah, pertanyaan Mbak Yuni tadi, apa bisa ini buat hewan? Ada yang mau menjawab? Sebelum saya jawab. Bisa. Betul ya, bisa. Jadi kalau secara teori memang sejauh ini saya belum pernah mempelajari ya antropo hewan atau antropometri hewan itu saya belum pernah mempelajari. Cuman saya secara prinsip ini bisa digunakan. Karena apa? Di era sekarang ini sudah banyak banget produk-produk untuk hewan, terutama hewan-hewan peliharaan, kucing, anjing, babi, kucing, anjing, burung elang itu kayaknya juga ada tuh, kuda mungkin, itu ada produk-produknya. Kalau kucing, anjing mungkin kayak baju, topi, terus aksesoris, gemoy-gemoy lucu-lucu itu ya mungkin. Nah, seperti itu. Jadi saya tidak membatasi ya. Jadi bisa Mbak. Secara prinsip bisa, cuman secara teoritis saya belum pernah menemukan ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nyari juga antropometri hewan mungkin. Barangkali ya. Barangkali seperti itu. Tapi menarik ini untuk dikaji. Mungkin habis ini di antara salah satu dari teman-teman ada yang bakal jadi fashion animal misalnya. Mengembangkan produk dari Kendal gitu misalnya. Bisa jadi loh. Wah, boleh Bang Zaki. Mungkin yang suka memelihara hewan ya, itu mungkin bisa jadi alternatif. Oke, mungkin ada lagi? Cukup ya? Oke, mungkin untuk hari ini itu dulu teman-teman. Sebelum saya tutup, saya ingin ngasih tugas ini teman-teman. Jadi saya ingin ngasih tugas, silahkan teman-teman menganalisis satu buah produk yang sederhana aja yang ada di rumah. Baik itu hand tools itu ya kayak tadi, tang, kunci Inggris, gergaji atau apapun. Atau mungkin baju, celana, sepatu, kaos kaki boleh, topi, apapun lah. Amati kira-kira bagaimana penerapan data antropometrinya. Kira-kira dalam membuat produk itu dia pakai data antropometri apa aja gitu. Kalau sudah, silahkan lakukan analisis tingkat ergonomisnya. Jadi silahkan mungkin subjektivitas kalian aja. Kira-kira ergonomisnya itu gimana? Misalnya Mas Muzaki punya topi ya. Kira-kira topinya enak dipakai apa belum? Nyaman apa belum? Kalau mungkin di rumah ada botol, kira-kira botolnya enak dipegang apa belum? Mungkin ada yang punya mosnya udah pas belum di tanganmu, ada yang punya mos gedenya segini mungkin. Mos wirok ya, tikus wirok ya. Gitu macam-macam, mungkin ada yang punya pointer. Ini kan semuanya butuh data ini. Bolpen kenapa dibuat seperti ini ya? Karena biar kita nyaman kan. Coba kalau diameternya saya buat tadi 10 cm ya repot nanti. Tapi kalau spedol emang itu ya. Nanti diamati, ditulis, lalu minggu depan kita kumpulkan dan tiap anak akan saya beri kesempatan untuk mempresentasikan sekitar kurang lebih 5 menit per anak ya. Nanti di list grup aja mungkin biar produknya nggak sama ya. Duluan siapa gitulah. Oke, mungkin itu dulu aja dari saya. Karena ini waktunya udah hampir habis. Cukup ya, ada tanya ya. Saya tutup aja. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.